Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan aku hari ini, yaitu melakukan pruning daun pada tanaman bougainville, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini yang teman-teman lihat ini, satu pot ini bougainville. Jadi bougainville ini ada dua varian. Yang pertama varian ungu untuk bagian bawah, daunnya hijau, dan untuk bagian atas ungunya ungu lebih kencang, teman-teman. Jadi ada dua varian untuk satu batang. Yang pastinya aku ingin membentuk bonsai ke depannya. Jadi bonsai dengan dua warna dan dua tingkatan. Nah, sebelumnya untuk pot yang ini aku sudah melakukan pruning batang kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan ini dia untuk hasil dari pruning batang. Nah, jadi untuk melakukan pruning batang selanjutnya kita harus menunggu sampai batangnya itu agak kecoklatan. Nah, jadi itu mungkin agak sangat lama ya, sekitaran 2 bulan. Sedangkan ini masih 1 bulan. Nah, di sini aku berinisiatif untuk melakukan pruning lain, yaitu melakukan pruning daun, teman-teman. Yaitu caranya dengan membuang semua daun yang nempel di bougainville ini dan juga memutuskan pengaliran dana memutuskan pengaliran nutrisi dengan cara kita memotong bagian pucuknya, teman-teman. Jadi di sini aku berharap untuk 4 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian mereka ini bisa mengeluarkan ranting-ranting yang lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak ranting, maka semakin banyak juga bunga yang bakal keluar. Nah, teman-teman, jadi untuk menuju proses bonsai sendiri itu kita harus sabar yang pastinya, karena untuk tahapan 1 dan juga tahapan kedua itu kita belum bisa menggapainya, karena per tahapannya itu kita membutuhkan 1 bulan waktunya, teman-teman, sampai dia bisa mengeluarkan daun lagi dan kita melakukan tahapan ketiga, keempat, kelima. Jadi untuk benar-benar sempurna bougainville itu kita harus melakukan beberapa kali pruning, kurang lebih itu 4-5 kali. Yang pastinya tipsnya itu setelah kita melakukan pruning, baik itu pruning daun, pruning batang, dan lain sebagainya, teman-teman harus melakukan pemupukan karena letak intinya di sini. Nah, jadi tipsnya itu untuk melakukan pemupukan di sini teman-teman harus melakukan stres dulu, stres air pada bunga bougainville. Karena kenapa? Karena setelah kita tidak menyiramnya itu kurang lebih 3 hari seperti pot yang sedang teman-teman lihat ini, aku tidak melakukan penyiraman selama kurang lebih 3 hari. Nah, jadi setelah aku melakukan pruning daun seperti ini, aku langsung melakukan pemupukan. Nah, jadi pada saat kita melakukan proses stres air, ini sangat-sangat bermanfaat untuk batang. Jadi pada saat kita melakukan penyiraman pakai air pupuk nanti, itu bakal benar-benar keserap oleh batang. Nah, jadi setelah kita melakukan pemupukan itu teman-teman jangan melakukan penyiraman kurang lebih 2 hari ataupun 2 kali 24 jam. Nah, makanya ada waktu-waktu tertentu kapan kita melakukan pruning daun pada tanaman bougainville. Contohnya seperti musim kemarau, itu sangat cocok kita melakukan pruning, baik itu pruning daun dan juga pruning batang. Kenapa kak kok kayak gitu? Apakah musim hujan nggak boleh kita pruning? Boleh, akan tetapi lebih pas pada musim kemarau. Karena kenapa? Karena pada saat kita melakukan pruning, setelah kita melakukan proses pruning itu kita melakukan pemupukan. Jadi pada saat kita melakukan di musim hujan, takutnya nanti kita kan menempatkan di area yang terbuka. Setelah kita melakukan pemupukan, tiba-tiba hujan. Nah, jadi pupuknya itu bisa mengalir keluar pot lagi dan tidak terserap sempurna pada tanaman bougainville. Nah, makanya salah satu tips berhasilnya proses pruning yaitu kita harus melakukan pada saat tidak musim hujan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena memang aku sudah mempraktekkannya dan alhamdulillah itu perbedaan pruning pada saat tidak hujan dan pada saat musim hujan dan pada saat kemarau itu jelas-jelas berbeda. Baik itu daunnya, baik itu rantingnya, baik itu perkembangannya itu lebih cepat pada kemarau, teman-teman. Karena pada saat mereka menerima cahaya sinar matahari itu benar-benar
mereka itu bekerja, baik itu bagian akar, bagian batang, jadi sempurna sekali teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan pruning di musim hujan itu kurang sempurna, bukan berarti tidak boleh, tapi ada yang lebih sempurna teman-teman. Oke baik, nah jadi ini untuk kerangkanya sendiri ini sudah mulai kelihatan ya. Ada 2 tingkatan untuk bagian atas dan juga untuk bagian bawah. Nah di sini aku pengen mereka tuh bisa mengeluarkan ranting-ranting di area yang kosong teman-teman. Jadi supaya daunnya itu rimbun, lebat dan bunganya juga banyak. Jadi mereka tuh ya kita harus melakukan pruning teman-teman. Oke baik, kita masuk ke proses selanjutnya yaitu tahapan pemupukan. Nah untuk proses tahapan pemupukan di sini aku memakai pupuk NPK 16-16-16. Pupuk ini adalah salah satu keberhasilan kita dalam melakukan pruning, itu bakal lebih sempurna teman-teman. Jadi dapat aku bilang pemupukan dan cahaya sinar matahari adalah 2 hal yang sangat penting untuk pruning bougainville, karena itu saling keterkaitannya teman-teman. Nah jadi untuk takarannya ini kurang lebih 2 liter ataupun 1,5 liter ini dengan 2 sendok makan pupuk. Jadi kita kocor dengan air seperti ini, kita aduk sampai benar-benar pupuknya itu pecah ataupun cair, dan langsung kita melakukan penyiraman pertama setelah kita melakukan proses stres air pada bougainville sebelum kita melakukan pruning daun tadi. Nah jadi ini aku menempatkan batu bata karena memang ini batangnya agak goyang, jadi kita tempatkan supaya lebih aman saja. Nah ini kita siram sampai benar-benar kenyang, sampai benar-benar full. Dan setelah full ini kita tempatkan di area yang pol sinar matahari. Kalau bisa tuh dari pagi jam 8 sampai dengan sore jam 4 atau jam 5. Ini udah sangat-sangat bagus sekali. Nah jadi setelah ini teman-teman gak usah melakukan penyiraman 2 kali 24 jam. Dan setelah itu teman-teman boleh melakukan penyiraman seperti biasa 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Dan teman-teman dapat melihat setelah 2 minggu kita melakukan proses seperti ini, hasilnya itu 2 minggu sudah kelihatan teman-teman. Teman-teman bisa melihat betapa banyak pucuk-pucuk baru ataupun ranting-ranting baru yang keluar pada tanaman bougainville ini. Oke teman-teman semuanya, ini saja sedikit sharing kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara melakukan proses pruning daun pada tanaman bougainville. Dan sampai jumpa di next video berikutnya, bye bye.